Selamat siang, saya akan menjelaskan pelaporan segmen evaluasi pusat investasi dan penetapan harga transfer. Nama kelompoknya adalah Maria Alfiana Pano atau yang disebut Alvin. Yang kedua, Rosa Maria Melinda yang biasa disebut Rosa. Yang ketiga, Clarissa Theophany yang biasa disebut Clarissa. Immaculata Budi Setiawati atau biasa dipanggil Ima. Yang terakhir ada Antonius Vladimir yang biasa dipanggil Anton. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan desentralisasi dan pusat pertanggungjawaban. Poin pertama, sistem akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting system adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Yang kedua, perusahaan yang memiliki beberapa pusat pertanggungjawaban biasanya memiliki salah satu dari dua pendekatan pengambilan keputusan untuk mengelola kegiatan mereka yang rumit dan beragam. Next. Nah, di sini terdapat beberapa poin, yaitu pengambilan keputusan sentralisasi atau centralized decision making. Berbagai keputusan dibuat pada tingkat manajemen puncak dan manajer pada jenjang yang lebih rendah bertanggung jawab atas pengimplementasian keputusan-keputusan tersebut. Yang kedua, desentralisasi atau decentralized decision making. Praktek pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan wilayah pertanggungjawaban. Next. Jadi, perusahaan cenderung menerapkan pola desentralisasi dengan alasan, yaitu yang pertama, mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Yang kedua, memfokuskan manajer pusat. Yang ketiga, melatih dan memotivasi para manajer. Yang keempat, meningkatkan daya saing. Next. Ini adalah beberapa divisi dalam perusahaan yang terdesentralisasi. Pembagian divisi yang dilakukan melalui 3 cara, yaitu yang pertama, berdasarkan jenis barang dan jasa. Pembagian diatur berdasarkan lini produk. Yang kedua, berdasarkan garis geografis. Keberadaan divisi di beberapa wilayah menciptakan kebutuhan akan evaluasi kinerja yang mampu mempertimbangkan perbedaan lingkungan divisi. Yang ketiga, berdasarkan jenis pertanggungjawaban yang diberikan kepada manajer divisi. Saat perusahaan tumbuh, manajemen puncak biasanya menciptakan berbagai area pertanggungjawaban yang dikenal sebagai pusat pertanggungjawaban dan menugaskan para manajer di bawahnya untuk menangani wilayah tersebut. Next. Di sini juga terdapat jenis utama pusat pertanggungjawaban. Di sini terdiri atas 4 pusat pertanggungjawaban. Di sana yang pertama adalah pusat biaya atau cost center. Manajer bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center. Manajer dapat bertanggung jawab pada penjualan. Yang ketiga, pusat laba atau profit center. Manajer bertanggung jawab terhadap penjualan dan biaya. Yang keempat, pusat investasi atau investment center.
Manajer bertanggung jawab terhadap penjualan, biaya, dan investasi modal. Next. Stop, lanjut Arvin ya. Mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi, variabel, dan absorpsi. Yang pertama, pusat laba dinilai berdasarkan laporan laba rugi. Akan tetapi, laporan laba rugi perusahaan secara keseluruhan tidak terlalu berguna untuk tujuan tersebut. Yang kedua, maka mengembangkan laporan laba rugi segmen untuk setiap pusat laba adalah suatu hal yang penting. Dua metode penghitungan laba yang telah dikembangkan yaitu yang pertama, berdasarkan perhitungan biaya variabel. Yang kedua, berdasarkan perhitungan biaya penuh atau absorpsi. Next. Klasifikasi biaya sebagai biaya produk atau periode menurut perhitungan biaya variabel atau absorpsi. Yang pertama, biaya produk. Perhitungan biaya absorpsi, bahan baku langsung, tenaga kerja, overhead variabel, overhead tetap. Perhitungan biaya variabel, yang pertama bahan baku langsung, yang kedua tenaga kerja langsung, yang ketiga overhead variabel. Yang berikutnya biaya periode, perhitungan biaya absorpsi, yang pertama beban penjualan, yang kedua beban administrasi. Perhitungan biaya variabel, yang pertama overhead tetap, yang kedua beban penjualan, yang ketiga beban administrasi. Next. Pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan ROI. Kewenangan pusat investasi menyangkut pengelolaan laba yang terdiri atas pendapatan dan biaya, serta mengelola aset yang digunakan untuk memperoleh laba. Pusat investasi prestasinya diukur berdasarkan perbandingan antara laba yang diperoleh dengan aset atau investasi yang dipergunakan. Next. Tujuan dari pengukuran investasi pada pusat investasi. Tujuan dari pengukuran prestasi dari pusat investasi. Yang pertama, menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan mengenai investasi yang digunakan oleh manajer divisi dan memotivasi mereka untuk melakukan keputusan yang tepat. Yang kedua, mengukur prestasi divisi sebagai kesatuan usaha yang berdiri sendiri. Yang ketiga, menyediakan alat perbandingan prestasi antar divisi untuk menentukan alokasi sumber ekonomi. Next. Yang berikutnya, informasi dari pusat investasi dapat memotivasi. Yang pertama, menghasilkan laba yang memadai dengan wewenang mengambil keputusan tentang sumber ekonomi dan fasilitas fisik yang digunakan. Yang kedua, mengambil keputusan untuk menambah investasi bila investasi tersebut memberikan kembalian atau return yang memadai. Yang ketiga, mengambil keputusan untuk melepas atau mengurangi investasi yang tidak memberikan kembalian atau return yang memadai. Next. Pengembalian atas investasi metode yang dapat digunakan dalam menilai laba operasi dengan aktiva. Return on Investment atau ROI. ROI adalah perbandingan rasio antara laba operasi dengan aktiva operasi rata-rata yang digunakan. Laba operasi mengacu pada laba sebelum bunga dan pajak. Aktiva operasi adalah seluruh aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba operasi seperti kas, piutang, persediaan, tanah, gedung, dan peralatan. Rumusnya, ROI sama dengan laba operasi atau aktiva operasi rata-rata, aktiva operasi bersih rata-rata sama dengan nilai buku bersih awal tambah nilai buku bersih akhir. Dibagi 2. Next.
Margin dan perputaran. Margin adalah rasio dari laba operasi terhadap penjualan. Hal ini menunjukkan jumlah laba operasi yang dihasilkan dari setiap penjualan. Sedangkan perputaran adalah suatu ukuran lain yang dihitung dengan membagi pendapatan penjualan dengan aktiva operasi rata-rata. Rumusnya, ROI sama dengan margin X perputaran sama dengan laba operasi atau penjualan kali penjualan atau aktiva operasi rata-rata. Next. Stop, kita lanjutkan ya. Contoh soal yang pertama, seperti sebuah perusahaan memiliki dua divisi, perakitan dan pengemasan. Laba bersih perakitan sebesar 100.000 dan laba bersih pengemasan 200.000. Perakitan menghabiskan investasi sebesar 500.000 untuk menghasilkan kontribusi 100.000 dan pengemasan menghabiskan 2 juta untuk menghasilkan kontribusi 200.000. Nah, bagaimana caranya menghitungnya? Yang pertama, kita ketahui dulu ROI perakitannya 100.000 bagi 500.000 sama dengan 0,20. Kemudian ROI pengemasannya 200.000 dibagi 2 juta sama dengan 0,10. Bila perakitannya menghasilkan penjualan 400.000, maka marginnya sama dengan 100.000 dibagi 400.000 sama dengan 0,25. Perputarannya dalam 400.000 bagi 500 sama dengan 0,80. ROI perakitannya sama dengan 0,25 dikali 0,80 sama dengan 0,20. Keunggulan dan kelemahan menggunakan ROI. Nah, dari ROI ini ada keunggulannya dan kelemahannya. Yang pertama, keunggulannya mendorong manajer untuk memberikan perhatian yang lebih luas terhadap hubungan antara penjualan biaya dan investasi yang seharusnya menjadi fokus bagi manajer investasi. Yang kedua, mendorong efisiensi biaya yang bisa mengurangi investasi yang berlebihan. Dan yang ketiga, mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aktivitas operasi. Namun ada kelemahannya juga. Kelemahannya yaitu manajer pusat investasi cenderung menolak investasi yang bisa menurunkan ROI pusat pertanggungjawabannya, walaupun akan meningkatkan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Mendorong manajer pusat investasi hanya berpikiran jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan jangka panjang. Nah, selain itu, kita juga akan menghitung mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan laba residu dan nilai tambah ekonomi. Nah, nilai tambah ekonomi atau economic value added (EVA) adalah cara alternatif untuk menghitung laba residu yang saat ini digunakan di sejumlah perusahaan. Laba residu itu maksudnya adalah perbedaan antara laba operasi dan pengembalian dolar minimum yang disyaratkan oleh aktiva operasi perusahaan yang ditemukan oleh Harvans dan Mowen pada tahun 2009. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah laba residu sama dengan laba operasi dikurangi tenaga kerja pengembalian minimal dikali aktiva operasi rata-rata. Nah, dari situ ada kelemahannya dan keunggulannya untuk laba residu. Keunggulannya apa? Keunggulannya yaitu mendorong para manajer untuk menerima proyek apapun yang menghasilkan tingkat di atas minimum, mendorong orientasi jangka panjang, perbandingan langsung dari kinerja pada dua pusat investasi yang berbeda menjadi sulit karena tingkat investasi yang bisa berbeda-beda. Nilai tambah ekonomi ya adalah laba bersih dikurangi laba total biaya tahunan dan kelemahannya. Laba residu dapat mendorong orientasi jangka pendek. Laba residu dapat mengukur absolut dari profitabilitas. Nah, ini adalah contoh-contoh harga yang ditetapkan di setiap divisi. Ada harga transfer minimum maksimum, harga pasar, harga transfer berdasarkan biaya, harga pasar luar kerap tidak sedia. Maksudnya di sini adalah beberapa harga di setiap divisi itu ada yang minimum, maksimum, harga pasar, dan harga transfer. Nah, kalau harga transfernya sendiri itu biasanya berdasarkan harga pasar yang kerap tidak tersedia secara umumnya. Demikian presentasi kami dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.